Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga teman-teman pun selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang banyak dan barokah, amin. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi di mana video-video ini reaksi tentang histori kepelatihan yang bakal jadi calon pelatih timnas kita, yaitu Patrick Kluivert, di mana dia sebagai pemain memang prestasinya bagus sebagai pemain ya guys, tapi untuk kepelatihan itu minim prestasi. Terakhir dia itu melatih tim klub asal Turki, dan sebelumnya dia pernah melatih timnas Karakau lah itu, yang pernah dikalahkan oleh Bahrain 4-0 yang bakal jadi lawan kita nanti. Oke guys, seperti apa video lengkapnya, kita langsung aja yuk saksikan. Yang masih sedih STI dipecat, yang benci Patrick Kluivert jadi pelatih timnas, sini merapat, gue jelasin 1 menit. Oke, akhirnya resmi ya, timnas Indonesia dan akun PSSI juga mengumumkan bahwa Patrick Kluivert ini menjadi head coach ya, atau pelatih timnas Indonesia senior. Gue pribadi kemarin sedih Sintayong dipecat, dan gue pun pribadi kemarin mempertanyakan keputusan Pak Erick Thohir kenapa mengambil Patrick Kluivert yang notabene minim pengalaman yang sukses. Nah, cuma per hari ini setelah diumumkan juga ya, asisten pelatih yang dibawa itu ada yang namanya Alex Pastur dan Denny Lanzat. Nah, buat yang penasaran, kita kenalan dulu nih, biar kita kagak suuzon ya ke Pak Erick Thohir. Jadi untuk profil dua calon asisten pelatih timnas ini, Alex Pastur dan Denny Lanzat ini memiliki kelebihan dan fungsinya masing-masing. Bahkan secara pengalaman, Alex Pastur ini memiliki pengalaman yang cukup bagus dan cukup mentereng ya untuk di Liga Belanda. Dia 3 kali membawa tim dari divisi 2 ke divisi utama Liga Belanda. Ada 2 diantaranya Almere City dan Rotterdam. Gue satunya lagi lupa. Dan dia juga merupakan salah satu pandit yang sangat bagus secara analisa taktikal yang lagi populer di Belanda saat ini. Kemudian untuk Denny Lanzat ini sudah memiliki jam terbang sebagai asisten pelatih yang cukup berpengalaman ya. Ada di Feyenoord, AZ Alkmaar, dan lain-lain. Dan rumornya Denny Lanzat juga bisa dan fasih berbahasa Indonesia. Ini masih rumor ya, cuma dia memiliki kemampuan yang cukup oke juga kalau beneran iya. Nah, kalau staf pelatihnya bagus dan asistennya bagus, terus fungsinya Patrick Kluivert apa, Bang? Nah, di sini kita kilas balik ya. Salah satu media dari Curacao ini menyampaikan sebenarnya si Patrick Kluivert ini secara perekrutan bagus ya, tapi secara taktik jelek. Maka dari itu Pak Erick Thohir mengkombinasikan ketiga orang ini ya, orang di atas ini untuk membawa Garuda menuju Piala Dunia. Di sini fungsi Patrick Kluivert ini untuk memberikan trust ya kepada pemain-pemain grade A, kemudian kepada pemain-pemain yang belum yakin bergabung dengan timnas Indonesia untuk mau bergabung. Sedangkan menurut gua ya, secara teori Alex Pastur pasti bakal lebih ditunjuk untuk memberikan racikan strategi yang jitu, sedangkan Denny Lanzat untuk menjaga antara hubungan pelatih dengan pemain. Kalau pada akhirnya seperti ini, gue cukup lega dan cukup plong. Buat lu yang pada masih sedih, it's okay, tapi menurut gue ini layak untuk diberikan kesempatan. Kalau menurut lu sendiri gimana? Tulis pendapat lu. Ya guys, jadi apapun keputusan Pak Erick Thohir untuk pelatih baru ini, kalau saya pribadi nih ya, gak mungkin lah seorang Pak Erick Thohir itu yang sepak terjangnya di sepak bola sudah sudah sangat teruji ya guys ya, karena dia tahu sendiri ya, kita teman-teman, bahwa dia itu pernah megang salah satu klub raksasa di Eropa ya guys, dan banyaklah malang melintang di dunia sepak bola. Gak mungkin dia asal comot pelatih, itu gak mungkin, pasti ada pertimbangan yang matang di situ. Jadi saya percayalah, walaupun memang si Patrick Kluivert ini minim prestasi ya guys, tapi pendampingnya ini hebat-hebat. Asistennya ini kayak si Alex Pastur dan Denny Lanzat ini orang-orang yang hebat guys di dunia sepak bola, dan bukan tidak terkenal, mereka ini sangat terkenal sekali.
ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong melatih timnas. Inilah beberapa fakta menarik mengenai Patrick Kluivert. Saat masih aktif menjadi pemain, berbagai prestasi pernah diukir Kluivert. Sebut saja saat dirinya masih memperkuat Ajax, ia berhasil meraih 2 trofi Eredivisie serta gelar Liga Champions. Sementara itu, ia pernah mengangkat trofi La Liga saat masih bermain untuk Barcelona. Tak hanya di Ya, Patrick Kluivert ini kalau untuk pemain bermain dulu di liga-liga di klub-klub besar Eropa memang prestasinya bagus, tapi untuk kepelatihan ini kurang prestasinya malah. Jadi ya makanya banyak teman-teman timnas kita nih yang banyak mencari tahu tentang Patrick Kluivert ini. Ternyata memang di secara histori Patrick Kluivert ini sedikit bermasalah ya orangnya. klub, ia juga memiliki pencapaian luar biasa bersama timnas Belanda, seperti mencetak 40 gol dari 79 pertandingan. Rekor ini membawanya sebagai pencetak gol terbanyak keempat dalam sejarah timnas Belanda. Namun semua pencapaian itu tak menutupi bahwa dirinya sangat minim pengalaman melatih. Terakhir kali dirinya melatih adalah bersama klub asal Turki Adana Demirspor. Uniknya dirinya dipecat setelah hanya melatih selama 5 bulan. Namun bagaimana menurut kalian? Aduh, udahlah ini mah anjing. Downgrade, cok, dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Emang sih si beliau ini tuh pemain bagus, legend Decul ya. Cuman ada cumannya. Dia sebagai pelatih belum teruji. Terus wah, ini mafia Indonesia seneng kalau dilatih dia, coy. Dia itu punya kasus utang judi sampai 16 miliar anjing. Aduh, ini gimana? Aduh, Pak Erik masa mau balik lagi ke era kegelapan? Aduh. Iya guys, kalau masalah itu kan masalah pribadi ya, masalah pribadinya dia. Masalah judi, punya utang sampai 16 miliar itu ya, semoga aja nanti untuk kepelatihannya sesuai apa yang kita harapkannya. Jadi Pak Erik sendiri nggak mungkin lah beli kucing dalam karung ya kan, pasti ada timbangan-timbangan. Saya yakin dong Pak Erik. Buat teman-teman gimana? With the heritage of Indonesia, who are on the level to join the Indonesian national team, I think it's a very good thing. I think at the moment, what I saw as well was live at the game in the World Cup. Indonesia played very in the Asia Cup it was, and Indonesia played very good, very offensive, very lively players, very tactical and technical players. And I think that with the legalization of the Indonesian players for the Indonesian national team, is only good for the national team. That means that they will get better and better, and that gives a lot of prospect for the Dutch national team. And what you mentioned, the player Jordi Amat from Rayo Vallecano, he's a great player, and he's I think a very good strength for the Indonesian national team. So it's also true. You have in Holland, you have a lot of Indonesian, mixed race players with Indonesian, or the father or the father is or the mother or the father is from Indonesian heritage. So I think that the Indonesian Federation can look more into detail if they can strengthen their team even more with Dutch players. To come back to your question, if they can qualify for the World Cup, of course, why not? Why not? Okay, this is very optimistic, and we are optimistic too in our country. So you need to be optimistic. You need to have a talent, but hard work. I think is not only not enough. You need to have dedication. You need to have the work ethic. Get the time into work as good as possible, but you need to have also the right coaches and the right people around you. I think that's the most important thing. But dedication, not being satisfied when things are good,
are also very important. So stay humble and get the work in. Get the work in and try to have your teammates also do their best and get the work ethic in. Oke guys, ya jadi ya seperti itu ya video-video dari tanggapan-tanggapan tentang calon timnas Indonesia nih nanti. Kalau menurut saya pribadi sih, gue sih percaya banget sih apa yang jadi pilihan Pak Erick Thohir itu sampai saat ini tuh nggak pernah salah jalan, selalu tepat, dan mudah-mudahan aja ini juga tidak salah ya milih pelatih sekaliber Patrick Kluivert yang memang notabene-nya dia itu minim prestasi di kepelatihannya. Kalau untuk jadi pemain itu prestasi emang dia banyak ya guys, tapi untuk di kepelatihan minim sekali untuk prestasi guys. Jadi tetaplah nggak mungkin lah seorang Pak Erick Thohir ini asal ngambil, asal comot aja ya kan. Mungkin dia ada pertimbangan-pertimbangannya kan, nggak mungkin asal nyomot, dan didampingi oleh orang-orang hebat ya seperti Alex Pastoor dan Denny Hazard ya guys. Jadi mudah-mudahan ini yang menjadi kolaborasi bagus untuk melatih timnas Indonesia guys. Doakan saja guys ya guys, yang terbaik untuk timnas Indonesia. Ya, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.